kebijakan afirmatif untuk mengatasi masalah penetapan mengatasi masalah penetapan dan pengangkatan guru honorer secara terukur dan komprehensif, seperti persoalan lulus passing grade namun tidak ada formasi, komunikasi pusat dan daerah yang belum sinkron menyangkut implementasi dana alokasi khusus yang telah ditetapkan khususnya terkait dengan guru honorer, dan melakukan percepatan agar terdapat kebijakan proporsional antara penetapan dan pengangkatan guru honorer sebagai P3K yang komprehensif dengan penguatan mutu guru honorer di sisi lain, dengan memperhatikan diantaranya pertimbangan masa kerja, pengabdian, dan kondisi geografis, serta upaya penyelesaian disparitas dalam distribusi guru, dan dilakukan komunikasi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah agar formasi yang telah ditetapkan oleh pusat terkait guru honorer dipenuhi oleh pemerintah daerah sesuai formula DAU yang telah ditetapkan. Kedua, secara dasar hukum, baik di Undang-Undang Aparatur Sipil Negara maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, dapat disimpulkan, pertama, terdapat dasar hukum yang kuat, di mana alokasi guru honorer P3K dialokasikan dari APBD, yang apabila daerah memiliki keterbatasan dapat dialokasikan dari DAU yang ditetapkan pemerintah pusat. Yang kedua, negara baik pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan guru sesuai kebutuhan sebagai bentuk cerminan dari tugas konkret yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang ketiga, bahwa terdapat alokasi formasi guru P3K tahun 2021 sebanyak 1.2.616. Namun formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah hanya sebanyak 506.252 dan dinyatakan lulus seleksi kompetensi tahap pertama hanya 322.665. 4. Data pokok pendidikan atau Dapodik Kemendikbudristek merupakan data dasar yang digunakan dalam proses pengadaan guru yang harus dipastikan validasi dan akurasi data di Dapodik dimaksud sehingga komprehensif dalam penentuan kebijakan. Sebenarnya ada hal lain di luar ini yang saya ingin lebih tekankan juga, bahwa bagaimanapun juga ini masalah seperti juga yang disampaikan oleh Pak Bima tadi, bahwa sudah 20 tahun lebih bergelut di masalah ini. Jadi saya kira mestinya persoalan ini sebenarnya tidak berkembang lagi hingga beberapa tahun ke depan. Karena itu saya kira kita memang perlu mengamputasi. Saya memberi apresiasi atas komitmen kuat dari pemerintah yang ingin menyelesaikan masalah ini dan berakhir pada tahun 2023 yang akan datang. Karena itu saya kira ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan, ada yang harus selesai hingga akhir tahun ini, ada yang bisa selesai awal tahun depan, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ada yang sudah lulus dalam seleksi nasional tadi, tetapi karena terbentur pada persoalan-persoalan politik di daerah, kemudian ini mereka tidak ada pengangkatan. Nah, saya kira Pak Sekjen, kita berharap ini karena masalahnya ada di pemerintah daerah, di bupati, ini supaya bisa diselesaikan, Pak. Juga saya kira persoalan standar gaji ini yang terhadap guru honorer ini supaya dia mendapatkan kesejahteraan, karena saya kira salah satu yang masalah adalah persoalan kesejahteraan. Kemudian saya melihat bapak-bapak ini harus sering duduk bersama-sama supaya ada suatu kebijakan yang integratif dan komprehensif oleh baik itu Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BKN, supaya ini bisa mendukung penyelesaian ini secara cepat. Perlu kami sampaikan bahwa Komnas HAM ketika kami mengundang dalam rapat dengar pendapat dengan Pansus Guru Honorer, salah satu usulan mereka itu adalah perlunya
satu sistem pengelolaan guru nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden. Karena apa? Dia melihat bahwa kebijakan ini tidak bisa selesai kalau tidak dibawa ke tingkat Presiden. Saya kira kalau pertemuan kita ini bisa menghasilkan penyelesaian yang tuntas tanpa harus ada program jangka panjang yang diperlukan seperti tadi, saya kira tentu bagus. Tapi kalau tidak, kami juga mendukung apa yang menjadi rekomendasi dari Pansus, dari Komnas HAM tadi. Baik, saya kira itulah beberapa kesimpulan yang kita bisa ambil dari pertemuan dalam kesempatan ini. Terima kasih kepada Pak Sekjen Kementerian Dalam Negeri, salam hormat sama Pak Menteri, Pak Tito. Siapa Pak? Insya Allah. Ya, kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PAN, RB, dan pada Kepala BKN. Saya kira sebelum kami menutup rapat ini, kami persilakan ke Pak Sekjen untuk menyampaikan statement sebagai closing statement. Saya persilakan. Baik Bapak, kami rasa kita sudah sependapat sesuai dengan kewajiban kita bersama yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 45. Salah satu tugas dan kewajiban yang diwariskan oleh pendiri negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian barangkali Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Kita memang sama-sama punya tugas untuk mempercepat terjadinya tujuan nasional kita, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sampai kita kurang peduli terhadap guru-guru ini, mengakibatkan kecerdasan anak bangsa ini semakin terpuruk, yang tadinya kita mau mengejar peringkat, tapi malah jatuh ke lebih rendah lagi. Yang kemudian kita juga punya tujuan nasional, mensejahterakan masyarakat umum. Nah, sebelum sampai kepada seluruh masyarakat umum, guru ini terlebih dahulu kita berikan prioritas untuk kita sejahterakan. Karena kita bisa seperti ini karena ada guru. Saya kira demikian Pak Sekjen dan pada Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih atas partisipasinya, kepada kawan-kawan saya, para senator yang terhormat, yang juga secara aktif penuh mengikuti rapat ini. Baik, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat kerja ini kami nyatakan ditutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu anggota, terima kasih. Ya, Pak Sekjen, Pak Deputi, Pak Dirjen, KN, terima kasih. Hormat Pak Bima, Pak Alex, Pak Isa. Terima kasih Pak Anje. Terima kasih Pak. Pak Sekjen, siap. Siap. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya, terima kasih ya. Oke. Pamit Ya. Bapak. Ya, pamit ya.